Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kak Anita. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kalibrasi spektrofotometer UV vis. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau misalnya kalian ada pertanyaan setelah bunyikan loncengnya. Ya, jadi kalibrasi itu merupakan prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa instrumen memenuhi persyaratan cara pembuatan obat yang baik. Mengapa perlu dilakukan kalibrasi? Ya, karena salah satu penyebabnya adalah instrumennya baru diinstal. Jadi instrumennya baru dibeli atau datang, atau instrumennya baru dipindahkan. Terus instrumennya baru atau sering digunakan. Ya, jadi penyebab-penyebab itu yang menjadi alasan spektrofotometer UV vis harus dikalibrasi. Untuk kalibrasi sendiri bisa meliputi kalibrasi skala absorban. Jadi dalam spektrofotometer UV vis, data yang dikeluarkan adalah data absorban. Kalau ada penyimpangan dari absorban, maka skalanya bisa dikalibrasi. Jadi dari nilai absorbannya. Terus yang kedua, kalibrasi skala panjang gelombang. Kalibrasi skala panjang gelombang ini yang diuji adalah panjang gelombangnya. Bagaimana pengujian skala panjang gelombang? Jadi panjang gelombang pertama, kedua, ketiga itu diuji, kemudian dilihat absorbansinya apakah masih memenuhi syarat kalibrasi. Terus yang ketiga adalah penentuan resolusi instrumen, dan yang keempat adalah penentuan cahaya sesatan. Jadi pada penentuan resolusi instrumen ini, maka yang diuji adalah resolusi dari alatnya, apakah masih bagus atau tidak. Begitu juga dengan cahaya yang menyebabkan sesatan atau kesalahan, apakah cahaya dari lampu UV itu bisa menyebabkan kesalahan, atau cahaya dari lampu UV itu sudah berkurang atau tidak. Nah, itu makanya perlu dilakukan kalibrasi. Jadi spektrofotometer ini bisa digunakan untuk analisa kualitatif maupun kuantitatif dari zat-zat organik. Dikatakan UV vis, UV adalah ultraviolet, berarti dia atau senyawanya bisa menyerap radiasi pada sinar ultraviolet pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer. Dikatakan visible, berarti senyawa organiknya bisa menyerap pada daerah sinar tampak, yaitu daerah panjang gelombang 400 sampai 740 nanometer. Untuk analisa spektrofotometer ini didasarkan pada serapan dari masing-masing senyawa pada panjang gelombang maksimum. Kenapa digunakan panjang gelombang maksimum? Untuk mendapatkan absorbansi maksimum, sehingga kadar yang diperoleh dari hasil pengujian juga maksimum. Bagaimana suatu senyawa bisa dapat dianalisis dengan menggunakan spektrofotometer UV vis jika suatu molekul dari senyawa itu
dikenakan radiasi elektromagnetik. Ya, jadi senyawa itu akan diberikan radiasi elektromagnetik yang akan mengabsorpsi radiasi tersebut. Adanya interaksi antara senyawa dengan radiasi maka akan menghasilkan energi potensial elektron pada tingkat keadaan tereksitasi. Dari semuanya itu maka kita bisa mengamati hasilnya dalam bentuk absorbansi. Jadi itu pengantar tentang kalibrasi dan spektrofotometer UV vis. Berdasarkan hasil kalibrasi menggunakan standar kafein bahwa massa dari standar kafein yang digunakan adalah 25,02 mg. Dari standar kafein dengan konsentrasi tersebut akan menghasilkan kadar 100 ppm. Bagaimana bisa? Ya, dari 25 mg itu dilarutkan dalam pelarut yang di sini adalah aqueous sampai diperoleh larutan 250 ml. Maka hasilnya adalah 100 ppm. Untuk penentuan panjang gelombang maksimum kafein dengan menggunakan 3 jenis konsentrasi, yaitu digunakan 5, 10, dan 20 ppm. Masing-masing konsentrasi ditentukan panjang gelombang maksimumnya, kemudian dicari nilai absorbansi pada panjang gelombang maksimum. Masing-masing konsentrasi juga dilakukan replikasi sebanyak 3 kali, sehingga bisa diperoleh seperti data yang ada pada tabel. Selanjutnya untuk data pengukuran baku kerja standar kafein. Nah, untuk baku kerja dilakukan pengukuran pada konsentrasi 1, 2, 3 sampai 50 ppm. Dari semua konsentrasi itu dilakukan pengujian pada panjang gelombang maksimum. Bagaimana tahu panjang gelombang maksimumnya? Ya, dari penentuan ketiga panjang gelombang itu di rata-rata. Absorbansi pada panjang gelombang maksimum dari konsentrasi 1 sampai 50 menampilkan data sebesar 0,046 sampai 2,328. Selain menentukan absorbansi, juga dihitung persen transmitten, bukan dihitung ya, jadi diukur persen transmitten. Jadi spektrofotometer UV vis itu bisa mengukur 2 parameter. Yang pertama adalah absorbansi, yang kedua adalah persen transmitten. Sehingga diperoleh nilainya sebesar 87,6 sampai 0,5%. Selanjutnya nanti kalian hitung berapa transmittennya. Jadi karena dalam persen diganti menjadi tanpa persen, maka tinggal dibagi 100. Sedangkan log C, cara menghitungnya tinggal log di konsentrasi kemudian dilogkan, maka akan ketemu yang namanya nilai log C. Untuk pertanyaannya, yang pertama adalah buatlah kurva konsentrasi versus absorbansi
Kemudian yang kedua, tentukan persamaan garis konsentrasi versus absorbansi, ya. Ini bisa dari Excel. Kemudian yang ketiga adalah buatlah kurva konsentrasi vs persen transmitten dan tentukan juga persamaan garisnya. Kalau keempat-empatnya sudah, baru buat kurva log konsentrasi versus absorbans, terus berapa persamaannya. Terus yang ketujuh adalah buatlah kurva log C versus transmitten. Terus yang ke-8, tentukan persamaan garis log C versus transmitten. Ya, nanti kalian bisa buat persamaan garis ini dengan menggunakan Excel dan secara otomatis akan memperoleh persamaan garisnya. Oke, kalau masih bingung kalian bisa mencari panduannya juga atau literasinya di pengarangnya Ade Yinwo dengan judul Basic Calibration of UV Visible Spectrophotometer. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Selamat praktikum. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.